Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang soleh-solehah yang telah mengikuti pelajaran pada kesempatan kali ini. Pada kali ini kita akan membahas pelajaran 5, yaitu tentang kisah Rasul, ya, beberapa Rasulullah dan kisah beberapa nabi, yaitu kisah Rasulullah adalah idolaku. Anak-anakku semua berbahagia, tentunya kita sering mendengar dan juga cukup familiar di luar kelas maksudnya, nama-nama Rasul. Ada 25. Di antaranya adalah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke. Kalau kita nyanyikan boleh. Balonku ada 5, itu boleh. Adanya itu nadanya, ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Boleh diikuti nanti di rumah, diulang-ulang ya. Anak-anakku semua yang berbahagia, mengidolakan Rasul artinya mencintai Rasul. Nah, ini siapa di antara kita yang mencintai Rasul? Ya, soal kita semuanya mencintai Rasul, ya. Jadi siapa saja yang mencintai Rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. Amin. Anak-anakku semuanya, para Rasul adalah laki-laki pilihan Allah SWT. Mereka itu wajib kita ketahui dan kita imani, ya. Kita harus percaya, beriman kepada mereka, ya. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada Rasul, ya. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing Rasul tersebut. Para Rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang terima dari Allah SWT kepada manusia. Ya, salah satu Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan utama, uswatun hasanah bagi manusia. Renungkanlah firman Allah SWT di bawah ini, Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu adzim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Ini, ya. Makanya sekali lagi kita harus mengambil pelajaran yang disampaikan oleh para Rasul itu. Nah, untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil peringatan-peringatan,
mempelajari apa yang diajarkan. Diantaranya, ayo mari kita mengikuti kisah teladan para Rasul. Pada hari ini kita akan membahas kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Ya, siapa sih Nabi Daud itu? Beliau adalah putranya Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nahshon bin Uwainadab bin Irmi bin Hasrun bin Farid bin Yahuza bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Nah ini Nabi Daud alaihissalam seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yehuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Daud beliau hidup pada saat Raja Tolut ya, yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Raja Tolut yang iman, Raja Jalut yang kafir. Ya, ketika itu terjadi peperangan antara Tolut melawan Raja Jalut. Tentara Tolut dapat mengalahkan Raja Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Dan Nabi Daud saat itu masih muda ya, adalah salah satu bala tentara Raja Tolut yang dapat membunuh Raja Jalut bahkan. Nah ini sebenarnya tidak diandalkan saat itu ya, karena usia masih muda. Namun beliau kok pingin semangat karena memang atas izin Allah ya, beliau mengikuti perang. Dan ternyata Nabi Daud lah yang membunuh si Raja Jalut tadi. Ya, jadi alhamdulillah orang iman akhirnya menang. Suatu ketika Raja Tolut wafat, lalu Nabi Daud alaihissalam lah yang meneruskan tahtanya Raja Tolut. Ya, sehingga Nabi Daud diangkat menjadi raja ya. Allah SWT kemudian memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam dan lalu mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu apa? Kitab Zabur. Ini lalu Allah memberikan kitab Zabur. Perhatikan firman Allah di bawah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa atayna Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu Muhammad lebih mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ini Nabi Daud alaihissalam mendapatkan mukjizat atau mendapatkan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi ya dan senja, setiap pagi dan senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung, ya. Binatang juga mengikuti tasbih beliau. Selain itu juga kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan, ya. Dan Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya, itu bahkan sebaliknya, kalau menang selalu menang. Kalau perang selalu menang. Beliau menduduki tahta kerajaan selama berapa orang lebih? 40 tahun. Luar biasa. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Tahu lilin nggak? Lilin yang kalau kelas 3, kelas 1, oh 2 ya. Suruh beli lilin fast itu loh. Dipenyak-penyak begitu. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi tanpa memerlukan api dan peralatan apapun. Kalau sekarang kan kita besi, kita lebur dengan api panas sehingga mencair lalu dibentuk. Kalau Nabi Daud tidak perlu begitu, tidak perlu palu, tidak perlu gunting-gunting segala. Jadi dipenyak-penyak seperti lilin itu. Kemudian dibentuklah baju dan sebagainya, ya. Ini diantaranya adalah buat baju besi untuk perang ya, baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan ya,
dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin serta berkesinambungan. Untuk perang itu kuat. Kita kena tombak, jebes, panah, jebes, nggak tembus ke badan. Ya. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Ya. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surah Saba ayat 10 sampai 11 dan Al-Anbiya ayat 80. Allah SWT memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuhnya Allah. Ini anak-anak semuanya ya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Maksudnya hari ini berpuasa, besok tidak. Jadi sehari puasa, sehari tidak, gitu ya. Bergantian terus sepanjang tahun. Maaf. Oke, lalu serta banyak beramal soleh, keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Jadi itu puasa sehari, terus biasanya tidak puasa, terus biasanya puasa lagi, itu tidak membuat beliau lemah. Justru itu membuat beliau kuat. Ya. Dan juga keistimewaan lainnya adalah beliau mempunyai suara yang sangat merdu yang tiada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apalagi apabila beliau menyanyi, melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Anak semua berbahagia, ya. Itulah teman anak semua yang berbahagia, kisah singkat Nabi Daud alaihissalam. Tentunya kita bisa kita ambil hikmahnya diantaranya Nabi Daud alaihissalam ibadahnya sangat kuat. Beliau berjuang membela agama Allah, membunuh raja kafir, istilahnya berjihad, ya. Lalu beliau menang, beliau mendapatkan kekuasaan, yaitu menjadi raja, mendapatkan kerajaan, otomatis kekayaan. Beliau diangkat Rasul, mempunyai mukjizat, yaitu kitab Zabur, kitab Zabur ya, dan itu merupakan kitab yang dipakai pegangan pada saat itu. Dan beliau yang paling ini adalah puasa. Ini ibadah yang paling luar biasa adalah puasa. Puasa sekarang ada, sampai sekarang masih berlaku. Ada yang namanya puasa sunnah Nabi Daud. Ya silakan bagi anak-anak yang kuat, yang mampu, silahkan boleh puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud seperti tadi ya. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, itu bisa kita praktekkan jika kuat ya. Kalau tidak kuat jangan dipaksakan. Baik, demikian pada kesempatan kali ini. Bila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanyakan Pak Andi melalui WhatsApp ya. Demikian anakku semua berbahagia yang soleh-solehat, semoga memberikan manfaat dan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Allah selalu memberikan kemudahan dan kemudahan, kesehatan dan manfaat. Akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.